Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Puja Manjita. Video kali ini kita sudah masuk pembahasan terakhir tentang materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Pembahasan kali ini kita akan membahas talak iddah dan rujuk. Untuk pembahasan yang pertama yaitu talak. Talak dari segi bahasa artinya melepaskan ikatan. Maksudnya di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan. Hukum melakukan talak ialah makruh. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Daud. Hukum talak dapat berubah sesuai dengan kemaslahatan dan kemudaratan keberlangsungan ikatan pernikahan. Di antaranya yaitu hukum yang pertama wajib. Talak menjadi wajib ketika bercerai lebih baik daripada mempertahankan pernikahan. Artinya jika ikatan pernikahan dipertahankan namun hanya akan saling menyakiti atau mendatangkan bahaya, maka hukum talak menjadi wajib. Hukum yang kedua yaitu sunnah. Apabila sang suami sudah tidak sanggup memberikan kewajiban nafkah, sang istri tidak menjaga kehormatan dirinya, atau karena istri mengabaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum yang ketiga haram. Haram menjatuhkan talak jika merugikan salah satu pihak. Talak juga haram dijatuhkan apabila sang istri dalam keadaan haid. Selain itu, talak hukumnya haram dilakukan ketika sang istri dalam keadaan suci sesudah dicampuri. Hukum yang terakhir makruh. Makruh merupakan hukum asal dari talak. Talak dihukumi makruh apabila tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam, karena dengan talak dapat merusak pernikahan. Selanjutnya macam-macam talak. Yang pertama, talak dari segi kalimat yang digunakan. Talak ditinjau dari segi kalimat yang diucapkan, bisa dilakukan dengan kalimat yang terang atau jelas. Talak dengan kalimat yang terang adalah talak yang diucapkan dengan terus terang, mengandung kalimat yang sudah jelas dan sudah dipahami maksudnya. Contohnya, saya talak kamu sekarang. Yang kedua, talak dari segi sesuai atau tidak dengan aturan syariat. Jika dilihat dari sesuai atau tidaknya dengan aturan syariat, talak dibagi ke dalam talak sunni dan talak bid'ah. Talak sunni ialah talak yang dilakukan sesuai syariat Islam, yang dilakukan ketika sang istri dalam keadaan suci atau tidak sedang haid. Talak bid'ah yaitu talak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam. Yang ketiga, talak dari segi boleh dan tidaknya rujuk. Dilihat dari segi boleh dan tidaknya rujuk, talak dibagi menjadi dua, yaitu talak raj'i dan ba'in. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya tanpa didahului oleh talak sebelumnya atau talak pertama, atau pernah diucapkan satu kali talak sebelumnya atau talak kedua. Sedangkan talak ba'in dibagi menjadi dua, yaitu pertama ba'in sugro. Talak ba'in sugro ialah talak yang dijatuhkan oleh suami atas permintaan sang istri. Dalam talak ini berlaku ketentuan seorang suami tidak boleh meminta rujuk walaupun masih dalam masa iddah. Suami hanya boleh rujuk ketika sesudah selesai masa iddahnya dengan akad yang baru. Kedua, talak ba'in kubro mempunyai hukum yang sama dengan talak ba'in sugro, yaitu sama-sama memutuskan ikatan perkawinan. Talak ba'in kubro atau talak untuk ketiga kalinya berarti menjadikannya terpisah untuk selama-lamanya dan tidak diperbolehkan kembali lagi kepada suaminya kecuali apabila dia telah menikah dengan lelaki lain dan pernah berhubungan. Pembahasan selanjutnya, masa iddah. Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Di antara tujuannya untuk mengetahui kandungannya berisi atau tidak. Adapun penjelasan masa iddah yaitu yang pertama, perempuan yang hamil, masa iddahnya sampai lahir anak yang dikandungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah At-Talaq yang artinya, dan perempuan-perempuan yang sedang hamil, baik ditinggal mati suami ataupun ditalak, maka masa iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya. Yang kedua, perempuan yang tidak hamil ada kalanya cerai hidup atau cerai mati atau suaminya meninggal. Untuk cerai mati, masa iddahnya 4 bulan 10 hari.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya, dan orang-orang yang meninggal dunia dan meninggalkan istri-istri, maka masa iddah istri mereka adalah 4 bulan 10 hari. Sedangkan untuk masa iddah cerai hidup ialah 3 kali suci. Jika perempuan yang diceraikan sudah tidak mengalami haid, maka iddahnya 3 bulan. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan perempuan-perempuan yang diceraikan maka mereka menunggu menahan dirinya masa iddah 3 kali masa suci. Pembahasan selanjutnya yaitu rujuk. Kata rujuk dalam bahasa Arab disebut dengan roja'ah, yang artinya kembali. Suami yang rujuk dengan istrinya berarti ia telah kembali pada istrinya. Sedangkan secara istilah, sebagaimana dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah, talak roja'ih bukan ba'in. Dengan kata lain, rujuk hanya dapat dilakukan pada saat istri dijatuhkan talak roja'ih bukan ba'in, dan selama pada masa iddah. Syarat dan rukun rujuk. Syarat rujuk sama dengan waktu menikah, yaitu balik, berakal, atas kehendak sendiri, dan bukan seorang yang murtad. Sedangkan rukun rujuk sebagaimana ditulis oleh Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi Al-Dimashqi dalam kitab Radhatul Talibin ada 4, yaitu yang pertama ada perceraian atau talak, yang kedua orang merujuk atas suami, yang ketiga sighat, yakni ucapan yang digunakan untuk rujuk. Ucapan ini harus dikaitkan dengan pernikahan. Contohnya, aku mengembalikan engkau ke pernikahanku. Dan yang keempat, orang yang akan dirujuk atau istri. Baik, sekian pembahasan dari saya tentang materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.